Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah adalah nazar. Nazar itu maknanya adalah ilzamul insan bi fi'li syai'in ma lam yujibhu Allahu alaihi. Nazar itu seseorang mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan sebuah perbuatan yang tadinya tidak diwajibkan oleh Allah kepada dia. Seperti contoh umpamanya, saya bernazar untuk saum 3 hari berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu. Hukum saum di luar Ramadan. Senin, Selasa, Rabu tidaklah wajib, bahkan juga tidak sunnah. Tapi dia mewajibkan itu untuk dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan nazar. Maka wajib bagi dia untuk melaksanakan nazarnya tersebut. Ketika melaksanakan nazar, dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan salah satu ciri orang mukmin adalah yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang mukmin itu orang-orang yang melaksanakan nazar-nazar mereka. Ada 2 jenis nazar. Nazar pertama disebut dengan nazar mutlak. Nazar mutlak itu nazar tanpa dikaitkan dengan kepentingan dunia. Hanya kepada Allah. Pokoknya saya bernazar besok 3 hari berturut-turut saya akan saum. Itu tanpa dikaitkan dengan kepentingan dunia. Maka itu boleh. Untuk apa? Untuk memberi motivasi melakukan ibadah yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Tapi ketika dia melaksanakannya, dia berpahala. Dan ketika tidak melaksanakannya, dia berdosa. Saya bernazar untuk infak dan sedekah kepada fuqara'nya. Suatu saat Rasulullah SAW melihat seseorang sedang berjemur. Orang-orang itu ada di tempat teduh, dia di tempat panas sendirian.
Ketika bayangan bangunan mau menaungi dia, dia geser ke tempat panas lagi. Begitu seterusnya. Ditanya, orang itu kenapa? Dijawab, orang itu nazar. Kalau nazarnya terpenuhi, dia akan berdiri di tengah teriknya panas matahari. Apa kata Nabi SAW? Suruh dia untuk berteduh. Gagalkan. Tapi ada tapinya, kalau isi nazarnya itu buruk, tidak boleh dilaksanakan, ada kifarat. Apa kifaratnya? Dendanya sama dengan kafaratul aiman. Kafaratul aiman itu melanggar sumpah. Kalau kita sudah bersumpah tapi kemudian dilanggar, wajib membayar kifaratnya. Apa kifaratnya? Memberi makan 10 fakir miskin atau pakaian kepada mereka. Atau kalau tidak, maka saum 3 hari berturut-turut. Maka tidak boleh kita bernazar dengan isi nazar yang tidak ada manfaatnya. Boleh mengganti isi nazar kepada sesuatu yang lebih baik. Seperti umpamanya saya nazar nih, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan memberi 2 orang fakir miskin 2 bungkus nasi untuk fakir miskin. Ternyata sembuh. Tapi dia melihat ada masjid yang sedang dibangun. Lalu dia mengalihkan nadarnya kepada masjid. Mana yang lebih utama? Nyumbang masjid atau memberi makan fakir miskin? Nyumbang ke masjid itu pemanfaatannya abadi. Selama masjid itu berdiri dipakai ibadah, selama itu pahalanya ngalir terus. Jadi jariyah. Jariyah itu pahala yang ngalir terus. Sebagaimana seorang sahabat dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya pernah bernazar, kalau engkau mampu menaklukkan kota Mekah, saya akan sholat di Baitul Maqdis." Baitul Maqdis itu di Palestina, Masjidil Aqsa. Sholat di sana 250 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lainnya. Tapi jaraknya jauh. Dari Mekah ke Baitul Maqdis itu sekarang sudah melewati beberapa negara. Kesana juga harus pakai pesawat. Bayangkan zaman dahulu harus nikreh turun pakai onta, pakai kuda, berhari-hari kepanasan, kehujanan dan seterusnya. Maka apa kata Nabi SAW? Laksanakan nazarmu di masjid ini saja, di Masjidil Haram. Mana yang lebih utama, sholat di Baitul Maqdis dengan di Masjidil Haram? Lebih utama di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Dan di Masjidil Aqsa 1/4 keutamaannya dibanding sholat di Masjid Nabawi. 250 kali lipat. Makanya jangan kamu pergi ke Masjidil Aqsa, sholatlah di Masjidil Haram dan laksanakan nazarmu untuk sholat di sini. Nabi SAW mengganti isi nazar dengan yang lebih baik, karena sholat di sana hanya 250 kali lipat dan sholat di Masjid Al-Haram di Mekah ini sampai 100.000 kali lipat. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama, dibolehkannya mengalihkan isi nazar kepada sesuatu yang jauh lebih baik daripada isi nazarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya pemahaman yang benar tentang berbagai macam jenis ibadah, termasuk ibadah dalam bentuk nazar. Nazar ini hukum asalnya makruh, ada yang mengharamkan, tapi apabila sudah terucap wajib untuk dilaksanakan, melaksanakannya ibadah dan dapat pahala, tidak melaksanakannya dosa dan akan terazab dengan azab yang dahsyat dunia sampai ke akhirat nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wagnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatil dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judam was sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan fatardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus shalah.